وخصوص لصاحب صلى الله عليه وسلم وخصوص لصاحب صلى الله عليه وسلم وخصوص لصاحب هذا المقام الشريف من الإنس والملائكة والجن والظاهرين والغائبين والصالحين ثم إلى روح آبائنا أمهاتنا جدنا جداتنا سيدنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح الإمام العلامة صاحب المذهب الشيخ الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي وخصوصا إلى روح الإمام العلامة حجة الإسلام الشيخ الإمام الغزالي محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي اللهم أنزل علينا من بركاتهم وكراماتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan yang pertama akan disampaikan langsung oleh Umar kita Bapak Lurah Kebon Dawang. Kepada Pak Lurah persilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saudara, alhamdulillah Pak Ustadz Maulana Khusus Siregar telah mengundang kami. Ya, ini suatu penghargaan luar biasa bagi kami. Yang saya hormati Bapak Lurah, alhamdulillah sebenarnya Pak saya ngundang Bapak ini uji nyali Pak. Ya. Uji nyali kenapa?
Karena biasanya kalau Ustadznya dari 212 dari FPI nggak ada pejabat yang datang, Pak. Betul nggak? Apalagi penceramanya dari negeri jauh, Cibubur. Ya. Mudah-mudahan atas dengan langkah Bapak Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki Bapak. Amin. Pak Lurah, saya doain jadi camat, Pak. Amin. Tidak lupa juga nih saya hormatin sahabat saya Bang Iko Setiawan. Masya Allah, beliau ini komandan Bang Japar Jakarta Utara. Bang, terima kasih ya Bang. Berapa kali kita kena musibah, Bang Japar tampil ke depan, selalu mengawal kita semua. Kawal ulama, ya mudah-mudahan Allah berikan berkah sama beliau. Terus dari warga RT13, Masya Allah, Allah berikan berkah Allah SWT. Ibu-ibu, Bu, sabar. Habis ini kita makan rendang. Bu ya, ya Bu, hah? Rendang lah Bu, Ibu pun tenang aja, sabar aja. Ini malam ini saya berbahagia sekali. Kenapa? Jujur aja Pak, sejak adik emak meninggal beda rasanya. Bapak meninggal beda rasanya, tapi adik meninggal ini beda lagi rasanya. Itu nggak bisa hilang mau ibu dari mata tuh. Ya. Dan saya juga salut dengan ibu RT 13, baru kali ini saya lihat ibu RT 13 kompak antri jenazah. Besok kita pilih yang baik-baik, amin. Bang Iko Setiawan sama Ibu Ernius, amin. Amin. Insya Allah nih kita aja nih satu RT ini 200 kakak. Kalau kita pilih, insya Allah ya, ini pilihan ulama, beliau bukan politikus, saudara. Tapi karena titipan ulama, beliau dipersilahkan oleh Habib kita, guru-guru kita untuk tampil ke depan. Ayo. Nah, jadi beliau titip Al-Quran buat kita yang datang malam ini. Ayo, Qurannya dibagi-bagi. Ayo. Qurannya dibagi-bagi. Kasih Quran Pak, barokah nggak? Hah? Mudah-mudahan Allah berikan kita yang terbaik. Kadang-kadang Pak Lurah, saya susah Pak Lurah masih nasihat nih. Betul, ada 3 jenis manusia yang susah dikasih nasihat. 1 orang jatuh cinta, susah itu. 2 orang gila. 3 pendukung Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, endingnya. Doanya kabur. Yang 2 sih bagus, terakhir. Terima kasih kepada Abang Hada. Ya. Itulah model abang kami. Ya. Kalau abang kami yang pertama Pak Lurah, Pak Kiai itu diplomat di Brussel Pak. Dia penyampaiannya lembut, ya kayak saya. Sama aja. Ya di Brussel dia juga kenapa bisa jadi diplomat, karena guru ngaji dia juga, ya guru ngaji juga. Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan nasihat dari Bang Kiai Maulana bisa dipahami ya, bisa dipahami karena memang ada dalam hadis Nabi ya, al ulama warasatul anbiya. Jadi kita ikuti ulama sebagai pewaris para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang guru kita Mukarram Habib Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Abdullah Al-Habsyi. Ya, beliau ini kakak beradik ulama ya di wilayah kita. Abah beliau ini guru dari mama dan bapak kami. Ya, yang dimana kami sampaikan kembali malam ini tepat 14 tahun dari ayahanda kami Al-Mukarram Haji Samsul Hasbullah Siregar. Malam ini tepat 1 tahun ibunda kami ya Al-Mukarramah Hajah Nurmian Pane binti orang kaya Sultan Pane. Dan malam ini adalah tepat 7 hari dari abang kami Abang Ali Pardamian ya, abang yang paling membela adik-adiknya Pak ya, karena Bang Maulana pesantren, Bang Raden pesantren, jadi yang membela saya Pak itu Bang Ali kebanyakan ya. Jadi SD, SMP, SMA itu Bang Ali paling membela adik-adiknya. Mudah-mudahan Allah berikan amal yang terbaik buat beliau, dan doa-doa kita semua insya Allah buat almarhumah yang kita doakan. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji
Dr. Selamat Ma'arif, tafadhal masykuran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Al-Mukarramin, para ulama, para kiai, para habaib yang alhamdulillah malam hari ini banyak betul yang kumpul di majelis ini. Ada Habib Hussein, Habib Abdullah, Habib Abdurrahman, Habib Ja'far, serta ulama-ulama lainnya yang mohon maaf saya nggak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita senantiasa panjang umur, sehat walafiat, berkah hidupnya, ilmu yang diberikan kepada kita jadi ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan sahibul musibah, keluarga besar Kiai Haji Maulana Poso Siregar, yang qadarullah bukan karena kebetulan tapi karena kekuasaan Allah, malam hari ini malam ke-7 meninggalnya adik beliau Abang Ali, tepat dengan 1 tahun meninggalnya ibunda beliau, dan tepat 14 tahun meninggalnya ayah beliau. Ini bukan kebetulan, tapi Allah yang merencanakan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, termasuk Allah yang menguasai dan yang merencanakan acara malam hari ini. Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan semua keluarga beliau senantiasa hidup bahagia, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam perjuangannya, dan mudah-mudahan almarhum baik ayah beliau, ibu beliau maupun adik beliau Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan alam kuburnya bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah yang kami hormati, wabil khusus Bapak Lurah kita yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan badan beliau dan Allah sukseskan karir beliau. Alhamdulillah. Jadi Ustadz Maulana Poso, insya Allah beliau nggak takut, ya nggak takut, karena wakil wali kotanya kemarin nikah juga ngundang saya. Alhamdulillah. Walaupun saya bingung kenal dari mana aku ngundang gua ya. Kebetulan saya ada acara nggak bisa hadir juga, makanya titip salam buat Pak Wakil ya. Mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu. Alhamdulillah. Pak RT, PRW yang hadir mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah. Malam hari ini Allah kumpulkan kita di satu tempat dan acara yang mulia serta di bulan yang mulia. Alhamdulillah kita berada di tengah-tengah bulan Muharram yang Allah muliakan. Kita isi Muharram bulan yang mulia dengan amalan yang mulia. Kita silaturahmi, kita zikir, kita tadarus, kita sedekah. Mudah-mudahan kita dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mulia akan menjadi mulia kalau diisi dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sepulang dari majelis ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita semua, amin ya rabbal. Yang datang mudah-mudahan hidupnya makin barokah, rizkinya makin bertambah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solehah, bisa pergi ke Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah, bisa ziarah ke kota Madinah. Mudah-mudahan pula tetap istiqomah berjuang fi sabilillah
dan mudah-mudahan semua yang hadir bisa cepat punya rumah, ditambah sawah, meninggalnya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ini malam Allah ingatkan kembali, Allah nasihatkan kita kembali. Nasihat yang pertama, Quran yang berjalan yang kita baca itu nasihat dari Allah. Yang kedua, kematian seseorang nasihat buat kita, karena pada waktunya kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa kita yang hidup pada saatnya nanti juga akan mengalami kematian. Yang hadir ini dari belakang sampai depan memang kelihatan muka-mukanya muka camat semua. Oh amin. Tahu camat calon mati udah main amin aja ya. Hanya saja kapan meninggalnya rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang pasti kematian akan menjemput kita. Kita yang berasal dari tanah akan pula kembali ke tanah. Pak nih kalau bapak ngaji begini Pak, nah bapak bu tuh beda kan bu, sedikit kencang bapak-bapak tuh ya. Mang bayar lupa nggak semangat Pak, orang kencang Pak bu. Kita berasal dari mana? Yakin kita asalnya dari tanah. Maka kadang karakter manusia juga bisa dilihat asalnya dari tanah mana. Kalau ada yang suka belanja, dikit-dikit belanja, itu asal dari tanah Abang. Betul? Kalau yang suka ribut bola sama tetangga, insya Allah dari tanah sengketa. Kalau ada yang kerjanya tidur mulu, dari tanah kuburan itu. Kalau ada orang tipenya suka disanjung mulu, sombong mulu, dari tanah tinggi ketahuan. Jadi kalau soal berantem tanah sengketa dong. Nah, belum bos kelar ngomong udah ketebak duluan. Yang suka ribut ya tanah sengketa itu. Ya Allah. Tapi yang pasti kita akan kembali kepada tanah. Ketika kematian datang menjemput kita, akan pindah alam kita dari alam dunia yang sementara menuju alam kekal, alam akhirat. Masuk pertama namanya alam kubur, atau orang mengenal alam barzah. Kira-kira enak nggak di alam kubur? Enak nggak kira-kira? Kira-kira menurut Bapak enak nggak? Belum ngalamin, makanya pakai kira-kira. Jadi begini Bu, kalau ibu mati lampu di rumah, nggak usah lama, 3 jam. Rumah ibu luas, kamarnya luas, ada tempat tidurnya, di kulkas ada makanan, di meja makan pun ada makanan, keluarganya banyak, tapi mati lampu. Kira-kira seneng nggak? Nyaman nggak? Itu padahal luas, ada temennya, banyak makanan, tapi begitu gelap mati lampu, nggak nyaman, nggak seneng, susah. Kenapa? Gelap. Itu baru mati lampu di dunia. Bagaimana kalau alam kubur yang pasti gelap, yang cuman 2x1 ukurannya, nggak ada yang nemenin, nggak ada makanan, nggak ada sajian, sendiri, gelap, jauh pasti lebih nggak nyaman. Allah. 3 jam udah nggak nyaman mati lampu karena gelap. Nah di kuburan berapa lama urusan? Kan kuburan tuh kakaknya gelap itu. Apalagi sampai sekarang, dari Presiden Soekarno sampai Joko Widodo, sampai sekarang belum ada program PLN listrik masuk kuburan. Emang ada?
tapi pasti alam barzah, alam kubur kelak buatmu. Kepastian yang kedua alam kubur adalah Anda sendiri, nggak ada temennya. Ustadz Foso tadi cerita kehilangan adiknya saja, padahal masih punya banyak adik dan masih punya kakak. Satu adiknya kelihatan udah kesepian, terbayang-bayang, kelihatan di mata, padahal yang meninggalkan cuma satu, masih ada temannya di dunia. Ketinggalan ibunya meninggal, tambah sunyinya luar biasa, hati terasa hampa. Kenapa? Kunci surga Allah ambil, sedihnya luar biasa. Meninggal ayahnya, tambah dia kesepian. Meninggal istrinya, Masih ada Ustaz? masih ada, umpama emang masih ada. Di dunia kita, istri kita meninggalkan kita. Ada yang pernah istrinya meninggal? Ada? Ustadz udah nikah lagi belum? Ada janda, ada duda keren soalnya, ada duren. Kuda yang mana? Masya Allah. Tanya yang pernah kehilangan istrinya, itu kadang 3 hari, seminggu masih terasa sepi. Dunia kayak nggak ada orang. Kenapa? Ditinggal orang yang dicintainya, suami atau istrinya. Padahal di dunia masih banyak orang. Tanya Ustaz, seminggu ya Allah nggak keluar rumah, masih keingetan. Sebulan mulai dari kanan dari kiri, 40 hari kira-kira yang mana? Ustaz, penasihat 212 Ustaz. Iya. Itu di dunia. Lalu bagaimana di alam kubur yang kita sendirian? Itu di dunia begitu, apalagi di alam kubur. Makanya rugi orang yang kembali kepada Allah, masuk alam barzah, alam kubur tanpa amal soleh, tanpa kebaikan. Karena yang mampu menolong kita adalah amal kita. Makanya maaf, yang kita hidup dari sekarang mulai investasi untuk akhirat, dari mulai alam kubur. Jangan cuma invest dunia saja. Maaf, kalau urusan perut, sembako, makan sekali selesai. Makanya kalau ada caleg, capres, cawapres yang bagi-bagi sembako, berarti orientasinya cuma urusan perut. Maaf, kalau iman dijual sama sembako, iman Anda sekelas perut. Orang yang hidup hanya memikirkan isi perut, demi Allah harga dirinya tidak lebih dari apa yang dikeluarkan dari perutnya. Orang yang hidupnya cuma mikirin isi perut, harga dirinya tidak lebih dari apa yang dikeluarkan dari isi perutnya. Tahu yang keluar? Tahu? Nah, kira-kira itu masih sebutin warnanya orang dalam apa yang diperjelas. Tapi orang yang visioner, Malik Yaumiddin, yang tujuannya hidup setelah dunia, alam akhirat, hari pembalasan, dia akan berikan yang sampai kepada akhirat. Makanya kalau visinya ke depan, yang diberi Quran, yang diberikan sajadah, yang diberikan alat sholat, mukena, sarung. Kenapa? Karena dia yakin selama dibaca, selama dipakai, kalaupun dia nggak jadi tapi meninggal, pahalanya ngalir terus. Alhamdulillah. Idza matabnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Kata Rasulullah, hadisnya sahih, setiap kita Bani Adam, anak manusia yang meninggal, terputus amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Artinya dari hadis ini ada 3 perkara yang kita bisa investasi untuk akhirat. Semuanya 3-tiganya 2 kata. 1 kata hilang, gak jadi investasi akhirat.
sodakoh ya, sodakoh jariyah. Kalau sodakoh bukan jariyah, nggak ngalir kalau kita udah meninggal. Ingin mengalir, sodakoh jariyah. Ilmu manfaat. Ilmu nggak manfaat, nggak ngalir. Nyantri 100 tahun sekalipun, tapi ilmunya nggak manfaat, nggak ngalir pahalanya, saudara. Sekolah setinggi langit sampai profesor, doktor, tapi ilmunya nggak manfaat, cuma buat diri sendiri, nggak ngalir. Ingin ngalir, ilmu manfaat. Yang ketiga, anak soleh. Anak soleh. Anak saja tanpa soleh nggak jadi investasi akhirat. Kalau ingin jadi akhirat, anak soleh. Maaf, urusan punya anak bukan prestasi. Saya ulang, urusan punya anak bukan prestasi. Kenapa? Kucing juga punya anak, betul? Kebo juga punya anak, sapi juga punya anak, kambing juga punya anak. Kalau timbang urusan anak, tapi akan mengalir dari investasi kita ketika anaknya soleh. Maka orang tua orientasinya, visinya bagaimana menjadikan anaknya anak yang soleh. Kalau punya anak doang nggak pakai soleh, megel-megelin, Geli kan? geli lagi. Maaf, orang Betawi dulu gara-gara anaknya nggak soleh, kalau mau tidur itu maaf jari-jarinya pakai plastik diikat pakai karet. Itu orang Betawi dulu. Semua jari apalagi jempol itu pakai plastik pakai karet diikat. Kenapa? Anaknya nggak soleh. Kenapa? Suka-suka kalau ibunya tidur jempolnya diambil buat surat tanah, dijual itu surat. Nah kan kurang ajar urusan. Tuh tanya ke orang Betawi dulu. Makanya kalau tidur diikat pakai plastik tuh jempol, pakai karet lagi. Kenapa? Biar nggak bisa dipalsuin tuh jempol, nggak bisa diambil. Betul juga. Suami saya kasih tahu kalau istrinya suka kepo sama kita, tidurnya juga sama, pakai plastik, pakai karet. Kenapa? Suka-suka lagi tidur jempolnya diambil buat buka handphone kita. Hati-hati. Tuh. Rahasia ini. Rahasia. Jangan kedengeran ibu-ibu, jangan kedengeran. Ini pengalaman enggak? Bukan pengalaman sih. Ya Allah. Pak, bini kita handphonenya dikunci nggak? Tuh, dikunci kan. Pakai jempol kan? Hati-hati ya tidur. Bapak tidur jempolnya ditarik buat buka handphone. Nah, lu ketahuan nanti. Sob. Allah karim. Tapi memang Pak Lurah, penyakit kita sekarang orang kepo. Memang kepo itu luar biasa. Yang suka baca status itu orang kepo tuh. Gak bisa ngeliat status orang, baca terus, orang kepo itu. Betul apa betul? Ya Allah, orang ini penyakit kita tuh kepo itu luar biasa. Maaf, saya datang ke pusat belanja, ke mall. Saya punya hajat, saya ke toilet. Selesai toilet kan cuci tangan kan. Ketika kami ada 5 orang di toilet, ada 5 orang, kita keluar bareng-bareng cuci tangan semua. Yang di toilet tersisa 1 orang. Maaf, yang di toilet itu kentut. Tuh, kedengeran tuh. Itu maaf kita yang lagi cuci tangan, itu nggak beranjak. Keran dinyalain, cerak, nggak ada yang pergi, terus saja. Yang di toilet keluar, dia keluar semuanya 5 nengok. Oh lo gitu tuh, nengok semua. Tandanya kita punya penyakit kepo. Bapak suka kepo? Kepoin deh kita. Masya Allah, anak soleh, anak doang nggak soleh. Maaf. Megel. Maaf, kita meninggal yang nyampe pahalanya bacaan Quran anak-anak kita, tadarus anak kita, ngajinya anak kita, yang nyampe dari amaliyah kita yang sudah meninggal.
Kalau anaknya maaf buajingan, Yasin kagak bisa, Iqra 1 nggak selesai, tahlil nggak pernah, ratib boro-boro. Kita meninggal dipanggil sama Allah. Orang yang meninggal bisa melihat yang masih hidup, cuman orang yang hidup nggak bisa melihat yang udah meninggal. Tapi orang yang meninggal bisa melihat orang yang masih hidup. Orang tua yang meninggal masih bisa melihat bagaimana anak-anaknya. Bayangin kalau kita yang meninggal, kemudian kita ngelihat anak-anak kita, nggak ada yang pegang Quran, nggak ada yang sholat, nggak ada yang sinan, yang satu lagi nyungsep di got, nyimeng, yang perempuan dibawa kabur sama bandar narkoba, yang satu lagi di kantor polisi nyolong kabel. Bayangkan kita ngelihat anak-anak kita begitu, malam Jumat musola yasinan sebuah tahlil, anak kita nongkrong di pinggir jalan. Kira-kira sedih nggak kita? Sedih nggak kita? Itu Allah kasih lihat sama kita. Makanya jangan mati dulu kalau anak kita belum soleh, ya. Jangan mati dulu ya. Masya Allah. Makanya bersyukur nih ayahanda ibunda Ustadz Maulana Poso, anak-anaknya jadi mubalik semua, seneng di sono. Tiap hari anaknya ngaji, bimbing umat. Alhamdulillah. Apa? Memang namanya dakwah kudu sabar. Walaupun teriak-teriaknya kenceng luar biasa, ternyata PDIP menang, ya kudu sabar. Gak apa-apa. Namanya juga jalan perjuangan. Suka-suka ngeluh, Ustaz, saya bingung Ustaz. Kanan kiri saya dakwah tiap hari, tetap aja PDIP yang menang. Itu namanya tantangan. Namanya juga tantangan. Insya Allah 2024 itu beda. Takbir. Amin ya robbal. Yang 3 tadi 2 kata jangan hilang 1. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua ilmu manfaat. Yang ketiga anak soleh. Pak Bu, kalau pengen anak soleh, salah satu caranya pilih-pilih lingkungan di mana anak itu tinggal, dibesarkan. Lingkungan yang mana akan menentukan karakter anak. Kalau anak dari kecil suka ngaji, ikut baca maulid, apalagi masuk tim hadroh, tim marawis, akan terbentuk jadi soleh dengan sendirinya. Walaupun dia belum soleh, minimal kecipratan orang solehnya. Saya selalu bilang, saya bukan ustadz, bukan kiai, tapi saya dulu seneng duduk bareng sama ustadz sama kiai. Kecipratan dianggap ustadz. Alhamdulillah bau-bau ustadz daripada ustadz bau. Seneng sama habaib, punya guru habaib, mudah-mudahan apa? Dikenalin sama engkongnya para habaib, dianggap muridnya beliau. Saya bukan orang baik, saya bukan orang soleh, tapi minimal saya senang duduk dengan orang baik dan orang soleh, supaya apa? Bisa ketularan solehnya. Alhamdulillah. Dulu almarhum Kiai Haji Zidun MZ pernah ngomong, deket sama tukang minyak wangi, ketularan wanginya. Walaupun kita nggak jualan, walaupun kita nggak beli. Coba ente main ke Condet depan Al-Hawi, setiap toko lu datengin satu waktu. Bang, ini wangi apa bang? Hajar Aswad. Bang ya? Iya wangi bang. Ya bang, lain waktu ya bang. Iya. Pindah ke toko lagi. Bang, ini wangi apa? Oh itu rodo. Enak ya bang. Insya Allah 7 toko 7 wangi yang ngerasain. Besok-besok ditandain, jangan dibeli nih. Orang tuh nandain doang gitu. Tapi gaul sama tukang ikan, otomatis ikut hamisnya. Imam kita tukang ikan Ustaz. Pak Beli.
tukang ikannya ustad, jadi ikannya bawahi. Alhamdulillah. Sama dekat dengan ulama, kiai, habaib. Kalaupun dia bukan kiai, bukan habib, minimal dipanggil orang, siapa dia? Oh, temannya Habib. Ke bawah nggak Habibnya? Ke bawah. Dekat kiai, siapa tuh yang meninggal? Oh, temennya kiai. Walaupun dia bukan kiai, tapi kiainya kan ngikut. Coba lu temennya preman, diumumin innalillahi telah meninggal dunia, tetangganya oh temennya preman. Ente nggak preman, tapi kan premannya ngikut. Kenapa? Karena lingkungan. Kita punya anak tiap hari main bola terus, pasti ini jadi pemain bola kan? Betul. Kenapa? Kesehariannya. Maka cari lingkungan, kumpul dengan orang-orang soleh, dengan para ulama. Ini alhamdulillah para habaib banyak hadir di sini. Mudah-mudahan kita tulang solehnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Terakhir buat bekal kita. Jam berapa Ustaz? Iya, takut rendangnya keburu dingin soalnya. Tadi udah ngomong mau makan rendang, mama pikirnya rendangnya kapan keluar, Kan saya zolim juga kalau kelamaan ya. Ya Allah, rendang. Sop kambing, masya Allah, rendang sama sop kambing bisa nambah urusan makan nasinya. Alhamdulillah. Terakhir, Bu, boleh saya cerita Bu? Boleh Bu? Satu hari baginda Rasulullah SAW habis ikut mengantarkan jenazah salah satu sahabatnya. Selesai mengantarkan jenazah, Rasulullah mampir ke rumah duka, ditemui sama istri almarhum. Kata Rasulullah, ibu, adakah pesan terakhir yang suami ibu sampaikan? Sang istri inget-inget, nggak ada ya Rasulullah. Suamiku nggak pesen, nggak inget apa-apa ya Rasulullah. Cuman ada 3 kalimat ya Rasulullah yang menjelang meninggal suamiku keluar dari lisannya, dari mulutnya. Kata Rasulullah, kalimat apa ibu yang terakhir keluar dari lisan suami ibu? Kata sang istri, ya Rasulullah, kalimat yang pertama keluar, laukana jadidan. Yang kedua, ya Rasulullah, laukana ba'idan. Yang ketiga, ya Rasulullah, laukana jami'an. 3 kalimat yang terakhir ya Rasulullah yang suami saya sampaikan ya Rasulullah. Yang pertama, andaikan lebih baru. Yang kedua, andaikan lebih jauh, laukana ba'idan. Dan yang ketiga, laukana jami'an, andaikan semuanya. 3 kalimat itu ya Rasulullah, andaikan lebih baru, andaikan lebih jauh, andaikan semuanya. Itu yang keluar dari lisan suami saya sebelum meninggal. Tapi ya Rasulullah, saya nggak paham apa makna 3 kalimat itu ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah? Ibu dengarkan baik-baik. Ketika suamiku mengatakan laukana jadidan, andaikan lebih baru, demi Allah, ketika kematian suami ibu akan menjemputnya, Israel akan mengambil ruhnya, Allah sedang pertontonkan, Allah sedang putarkan, sedang melihatkan satu amalan suami ibu. Ketika itu suami ibu sedang jalan, bertemu dengan seorang musafir yang sedang jalan jauh, kedinginan, karena cuacanya sungguh sangat dingin ketika itu. Kata baginda Rasul, sang musafir meminta kepada suami ibu agar diberikan jaket agar bisa dinginnya hilang, bisa hangat. Musafir minta jaket kepada suami ibu.
Ketika itu suamiku pakai 2 jaket. Yang satu jaket yang lama, yang satu jaket yang baru. Dan yang diberikan suami ibu jaket yang lama, bukan jaket yang baru. Ketika kematian datang, Allah lihatkan amal itu dan Allah lihatkan balasannya. Suami ibu menyesal, laukana jadidan, andaikan aku berikan jaket yang baru, yang lebih baru, pasti balasannya lebih dari itu. Suami ibu nyesel, kenapa cuma jaket lama yang diberiin. Menjelang kematiannya nyesel, kenapa jaket yang usang. Jadi besok nih kalau mau meninggal, Allah liatin sama kita, rata-rata muka kita nyesel semua, apalagi emak-emak. Kenapa? Lagi diliatin sama Allah ketika sedang baksos ada banjir, yang dikeluarin baju bekas semua, yang udah nggak dipakai nggak muat lah, cek robek lagi. Nyesel, ya Allah, kenapa itu baju bekas bukan baju baru. Nyesel hari itu. Maaf, itu ibu Cibubur, bukan kebun bawang. Kalau ada bagi-bagi buat musibah, itu baju bukan baju baru. Sambil ngebersihin lemari katanya, daripada numpuk di lemari gua keluarin semua. Ibu-ibu Cibubur, bukan ibu-ibu kebun bawang. Itulah ibu kebun bawang, gak ada bedanya. Udah amin aja urusan. Masya Allah. Yang kedua kata Rasulullah, duhai ibu, ketika suami mengatakan laukana ba'idan, andai kata lebih jauh, Allah sedang tampakkan di hadapan suami ibu, sedang diputarkan sama Allah satu amalan suami ibu. Ketika itu suami ibu akan ke masjid, di tengah jalan bertemu dengan seorang tua yang buta matanya, susah berjalan. Kemudian suami ibu menggendong orang tua tersebut sampai ke masjid. Tapi sayang, ternyata jarak yang gendong sampai masjid dekat. Begitu meninggal Allah tayangkan, Allah putarkan balasannya. Suami ibu nyesel, almarhum nyesel, kenapa masjidnya dekat, kawan gini, kawan dikit masjidnya, sehingga apa? Gendongku lebih jauh lagi. Nyesel, kenapa masjidnya dekat. Pak, tuh yang digendong orang lain ke masjid, masih nyesel kenapa dekat. Apalagi yang digendong, yang digotong ibu kandung kita ketika masih sakit, kita yang menggotongnya ke kamar mandi, membopongnya ke toilet. Jauh lebih besar yang Allah berikan sama kita. Makanya ketika maaf diberi dan amal oleh Allah, ibu kita tinggal bersama kita, orang tua kita tinggal bersama kita, dia sakit, dia lumpuh, dia nggak bisa ngapa-ngapain, itu bukan musibah buat kita, justru ladang amal buat kita anak-anaknya. Itu investasi yang besar yang Allah berikan sama kita. Tapi berapa sayang, 1000 sayang anak ketika diberikan ladang amal ditelantarkan orang tuanya, dianggap ngerepotin, nyusahin. Udah tua nggak mati, nyusahin banget ini orang tua. Nah, sambil geledek tuh urusan. Ada anak yang begitu? Ada. Doain mati duluan. Maaf, itu ladang amal. Justru kalau ibu nggak ada, ayah nggak ada, baru dia ngerasa bagaimana sunyinya hati, kehilangan ladang amal tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, ketika itu beliau sedang bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang tanya, ya Rasulullah, aku kan nggak bisa melihat Allah
Keberkahan mata ini terbatas, nggak bisa melihat Allah, nggak bisa melihat senyum Allah. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Agar aku bisa melihat senyum Allah, aku ingin Allah tersenyum kepadaku, Allah gembira kepadaku. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ketika engkau membuat ibumu tersenyum, Allah sedang tersenyum kepadamu. Ketika engkau membahagiakan ibumu, Allah sedang berbahagia kepadamu. Ketika engkau bisa membuat tertawa ibumu, Allah sedang tertawa kepadamu. Masya Allah. Sebaliknya, ketika engkau sedang membuat sedih orang tuamu, ibumu, maka Allah sedang murka kepadamu. Kalau engkau membuat marah ibumu, maka engkau mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tanya Ustaz Maulana Poso, ketika tinggal ibunya, itu dunia terasa mau hilang. Kenapa? Kunci surga sudah Allah ambil. Maka rugi orang yang diberikan Allah kunci surga, kemudian dia membuang kunci surga tersebut. Siapa? Orang dikasih kesempatan tinggal hidup bersama ibunya, satu rumah, satu kampung, tapi dia durhaka menyanyiakan ibunya, sama saja membuang kunci surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nyesel kenapa masjidnya ada ketahuan gini jauhan dikit, masjidnya gue gendong. Ya ketika laukana jami'an, andaikan semuanya, kata Rasulullah, Allah sedang lihatkan kepada suatu ibu satu amalan, satu perbuatan. Ketika itu suami ibu bertemu dengan seorang pengemis yang sedang minta-minta, yang sudah 3 hari belum makan, kelaparan, bertemu dengan suami ibu. Sang pengemis minta makanan kepada suami ibu, dan ketika itu suami ibu punya 1 roti, kemudian roti dibelah jadi 2, sepotong buat pengemis yang kelaparan, sepotong dimakan dirinya. Begitu meninggal, Allah lihatkan amalnya, Allah lihatkan perbuatannya, Allah gambarkan balasannya. Dia nyesel, kenapa cuma sepotong yang aku berikan roti itu, andaikan semuanya aku berikan, pasti balasan yang Allah berikan lebih dahsyat daripada ini. Nyesel, ngasih roti cuma sepotek, kenapa enggak semuanya? Yang ngasih aja nyesel, apalagi enggak ngasih. Ada orang minta-minta kelaparan, ngasih saja masih nyesel nanti, apalagi enggak ngasih. Dikatakan ya Allah, orang sono ada pengemis datang nyanyi 1 lagu, ya supaya dikasih rezeki kan sama kita. Belum apa diusir sama kita, baru nyanyi rasa cinta. Ibu-ibu teriak, kagak ada. Maksudnya nggak ada orangnya, tapi dia teriak. Nggak ada. Yang ngamen kan nerusin, pasti ada. Udah bilang nggak ada, ngeyel. Ibu-ibu mana tuh kira-kira? Akhirnya keluar juga tuh orang. Udah dibilangin nggak ada masih ngeyel. Ya bu, kalau nggak ada ya apa ke bu? Nasi bu, nggak ada, nggak punya. Beras bu, nggak punya. Duit bu, nggak punya. Apa ke bu yang ada? Nggak punya apa-apa, tahu? Si pengemisnya cerdas. Bu, kalau gitu ibu ikut saya, yuk sama-sama ngemis. Kan sama-sama nggak punya kita bu. Ya Allah ya Robbi, nyesel. Makanya bu, hidup diisi dengan amal kebaikan. Pak, hidup yang sebentar diisi dengan amal soleh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya. Ayo sisa hidup kita apa saja kita berikan
yang insya Allah yang penting ada manfaatnya buat orang lain. Tebarkan kebaikan untuk menutup segala kesalahan dan dosa kita. Terus beramal soleh, berbuat baik, karena kebaikan itu nanti akan menjadi ladang amal buat kita insya Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang yang sukses di dunia ini hidup adalah orang yang kembali kepada Allah, ahsanu amala, dengan amal yang baik, amal yang banyak. Mudah-mudahan kebaikan kita malam hari ini disertai Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah bertemunya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya cuman titip pesan, kalau yang jauh aja hadir, apalagi orang Priok, jangan kedengeran sama yang lain. Rahasia aja, rahasia kita Bu ya. Besok hari Jumat, rahasia jangan kedengeran sama orang lain. Besok hari Jumat itu ada ziarah kubro di Keramat Luar Batang. Guru kita Habib Rizik akan hadir di sono. Jangan kedengeran yang lain, jangan kedengeran polisi, jangan. Pak Lurah boleh dengar kalau Pak Lurah ya. Insya Allah Habib Rizik akan sholat Jumat di Masjid Keramat Luar Batang dan ziarah kubro. Yang ada waktu, nggak ada uzur, sama-sama hadir. Insya Allah. Dekat nggak rumah Keramat Luar Batang? Dekat nggak? Dekat kan? Dekat. Yang Banten aja belalang, apalagi yang Tanjung Priok. Kata Ustadz Maulana Kosto, orang Priok yang nggak datang masuk neraka tanpa hisab. Waduh, Ustadz Kosto kalau ceramah begitu orang modelnya, masuk neraka tanpa hisab katanya. Udah lagi urusan. Mudah-mudahan kita bisa hadir, bisa kumpul bersama guru kita semua. Amin ya Rabb. Kangen nggak sama ceramahnya Habib Rizik? Kangen nggak? Rindu nggak? Pengen dengar lagi nggak? Besok di Masjid Keramat Luar Batang insya Allah. Bunda Ais jangan lupa 10 mobil dari sini ya. Nah, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahannya. Amin ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan takdir pada Kiai Haji Dr. Sahabat Ma'arif, selama yang sangat menyentuh dan sangat memotivasi kita. Ada satu kiai yang Kiai sampaikan tadi di akhir, gendong-gendong orang tua Kiai. Saya bersaksi Kiai, abang saya ini ahli pertanian adalah ahli surga Kiai. Amin. Karena selama mama sakit, saya gak bisa gendong-gendong seperti beliau Kiai. Kemana mama, beliau paling depan. Mama Suratis Rosso, beliau yang gendong, beliau yang ajak, beliau yang bawa. Mama Koja beliau, mama ke Bogor beliau. Jadi saya bersaksi, abang-abang saya kita bersaksi. Amal soleh beliau sama mama itu luar biasa. Insya Allah dia jadi ahli surga. Dan mungkin warga RT 13 juga bersaksi ibu-ibu ya, bagaimana beliau itu menjadi tamengnya mama. Mama sakit tuh gak setahun 2 tahun Kiai, ya. Mama sakit itu lama lah, tapi Bang Ali garda terdepan. Kemana mama, beliau yang gendong, beliau yang nyupirin, beliau ya. Kita, kalau saya jauh ya di Kalimantan, saya agak terlambat terus ya, maaf saya terlambat terus karena beliau udah tua. Itu yang buat saya nangis Kiai. Saya nggak bisa seperti dia, seperti Bang Ali garda terdepan, gendong mama, nyupirin mama kemana-mana. Mama mau mana, ayo Bang. Ya, itu yang saya garis bawahi. Dan kita saudara bersaksi atas amal soleh dia terhadap almarhumah mama kami. Ada 3 guru kita ya yang hadir di sini. Kami mohon dari keluarga mohon ya, saya ikhlasan untuk pimpin doa. Yang pertama dari guru kita Habib Hussein Baften, nanti doa kedua dari guru kita Kiai Haji Darussalam, yang ketiga guru kita Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, untuk bisa mendoakan dan memimpin doa untuk kita semua, khusus buat almarhum. Datang lebih awal biar bisa duduk di dalam.
Ya, kalau datang orang free belakangan ya udah ngopi aja di ujung gang nanti ya, di warung gitu, di warung. Kebiasaan itu ya. Datang belakang pulang awal. Nah, jangan sampai orang Cibubur duluan nih ya. Ada yang udah bermalam gitu. Malam ya, hari kami sore lagi udah ada yang udah di sana nginap. Yang kedua ya, insya Allah doa ada guru-guru saya cuma hanya nambahin aja apa yang tadi disampaikan oleh guru kita ya, mewakili dari keluarga tentang almarhum ya. Saya sampaikan salah satu ungkapan yang disampaikan saya selalu pegang daripada Imam guru besar kita ya, guru mulia kita Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau mengatakan, bagaimana mungkin Anda akan mendapat keberuntungan kalau Anda tidak pernah duduk dengan orang-orang yang beruntung. Maka alhamdulillah malam hari ini kita duduk dengan guru-guru kita dan keluar dari sini semua insya Allah mendapat keberuntungan. Dan hari Jumat kita duduk dengan guru-guru kita para ulama, insya Allah kita pun akan mendapat keberuntungan. Ini kata imam kita itu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Nah, terkait dengan almarhum, saya sedikit testimoni bahwa almarhum ini sebelum meninggal itu masuk rumah sakit dulu. Masuk rumah sakit, beliau sempat di ruang ICU ya, nggak sadar diri sampai beliau begitu sadar, terus pihak medis mengatakan kepada beliau bahwa ini beliau sendiri yang cerita kepada saya ya, jadi saya nggak dengar dari mulut siapa-siapa, beliau bahwa medis mengatakan bahwa saudara alangkah baiknya pulang aja di rumah, istirahat di rumah, karena berdasarkan hasil medis ini umur saudara tidak lebih daripada 2 minggu lagi. Maka datang kumpul dengan keluarga, insya Allah mungkin dekat dengan keluarga bisa hal-hal yang perlu diselesaikan dengan keluarga bisa disana. Maka beliau lewat abangnya sampaikan, abangnya pertemukan beliau dengan saya, terus beliau mengatakan cuma satu kata beliau, "Beb, saya sudah divonis sama medis 14 hari lagi meninggal. Maka saya minta Habib Hussein tolong bantu saya, pertemukan saya dengan imam besar kita Habib Rizik. Untuk saya cuma sebelum meninggal saya pengen cium tangan beliau, cuma pengen cium tangan beliau aja," kata almarhum itu. Saya pengen cium tangan beliau, selesai itu saya meninggal. Apa yang penting hajat saya, niat saya untuk ketemu dengan Habib Rizik sudah saya penuhi itu. Maka saya dekatin keluarga dan langsung ngomong kepada Habib. Pada saat itu ada pengajian asatid ya, hari itu tidak ada penerimaan tamu. Kalau pengajian asatid nggak ada, Habib tidak menerima tamu, setelah ngajar langsung masuk ke dalam. Dan pada saat itu cuma yang bertamu hanya Habib Hijinin almarhum. Dan almarhum saya sama anaknya masuk ke dalam, dan di dalam Habib cuma bilang, "Kamu yakin, kamu beriman bahwa Allah lah yang menentukan hidup seseorang. Jangan percaya sama medis, medis juga mati. Dokter mungkin lebih meninggal lebih awal dari kamu. Dokter yang memutuskan kamu meninggal, mungkin dia yang lebih duluan meninggal. Dia juga nggak tahu dia hidup sampai kapan. Maka yang hanya Allah lah yang menghidupkan dan mematikan seseorang hambanya. Kalau kamu tetap kuat, insya Allah hidup kamu masih ya, serahkan kepada Allah, dan insya Allah umur kamu panjang." Maka Habib langsung meluk dia dan doain dia. Meluk lama banget ya Kiai. Saya belum pernah lihat Habib meluk satu jamaah selama saya dengan IB itu baru sama yang bersangkutan. Dan Habib itu tidak pernah mencium kening daripada jamaahnya kecuali keluarga sendiri. Maka setelah Habibnya doain beliau, itu Habib mencium kening daripada almarhum. Itu satu penghormatan, dan alhamdulillah disitulah membuat semangatnya beliau
sehingga beliau bisa berumur lebih dari 6 bulan atau sampai hampir 1 tahun ya, sampai 1 tahun. Baru Allah. Inilah karangannya orang alim yang kita yakin insya Allah besok kita hadir di keramat luar Batang, ketemu dengan beliau, kita akan mendapat karamah daripada Imam Besar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Doa insya Allah nanti dipimpin sama guru-guru kita. Yang pertama saya minta kepada guru kita تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم ولا يصبي في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأمهاتنا ولآبائنا ولجدنا ولجداتنا ولمعلمنا ولأساتذتنا ولمشايخ مشايخنا ولذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا آدم بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا بالإيمان، اللهم ثبتنا بالإسلام، اللهم ثبتنا بالتوحيد، اللهم ثبتنا بالاستقامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masya Allah, terima kasih tuntas acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan saya atas nama keluarga besar mengucapkan terima kasih atas bapak-bapak, saudara, keluarga, kawan-kawan, para tokoh-tokoh masyarakat, para kawan-kawan pergerakan, baik dari Bang Jafar, FPI, ada juga dari apa tadi itu, Banser. Jakarta Utara, alhamdulillah ada bantuan dari seluruh syarikat. Bantuan kita, mudah-mudahan alhamdulillah jangan bosan ya Pak. Pokoknya kalau Bapak dengan kita gak seburuk apa yang dikatakan orang. Mudah-mudahan kita mengaku Allah SWT. Kiranya cukup sekian, sekali lagi ucap terima kasih. Mohon kepada Al-Quran satu di sini, satu di sini. Jadi dibagi-bagi banyak pengajian aja deh. Sekali lagi terima kasih Bapak Kiai Haji Selamat Ma'arif, Bapak Lurah, Bapak Kiai Haji Fadil Darussalam, Al-Habib Jafar Faqih, Al-Habib Al-Habib Abdullah Al-Hasib, Al-Ustaz Wahdian Akbar, Al-Ustaz Anwar Sudirman,
dan para guru-guru yang lainnya. Kalau Pak Taufik gimana sampai setengah 3 makanya saya nggak sempat ke. Sudah dapat semua orangnya ya? Alhamdulillah. Estafet satu-satu terus semua. Estafet terus. Satu ngangkat, satu bagiin. Ayo satu-satu terus. Ayo baru aja, ayo jangan berhenti. Cepat kemarin. Kalau itu bawa yang manfaatnya juga. Oke teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan jadi pahala dan amal soleh buat kita semua. Ya, kami tidak mengusir. Apabila ada yang ingin duluan, dipersilakan.